Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita ketemu lagi di Bimbel Kanduru, channelnya di YouTube. Pada hari ini atau pagi hari ini, saya sebenarnya dari tanggal 14 sudah menerima sebuah surat dari seseorang yang mengirim melalui WA. Pada saat itu dikatakan pada surat tersebut, ini karena itu sebuah foto ya, sebuah foto. Ini fotonya saya buatkan untuk teman-teman semua. Fotonya memiliki label dari Kementerian Republik Indonesia dan tertulis Sekretariat Jenderal, gitu ya, dengan logonya yang biasa lah. Nah, yang menarik adalah nomor, kemudian perihal hanya ada nomornya, nggak usah saya bacakan. Kemudian hanya yang menarik adalah pengangkatan tenaga honorer. Ya, pengangkatan tenaga honorer yang lucunya ini dialamatkan ke seluruh tenaga honorer. Kenapa saya membuat atau menurut saya lucu? Karena tidak mungkin dong seorang ataupun dari menteri ataupun dari kementerian itu menunjuk ke individu. Biasanya kementerian itu turunnya itu ke provinsi atau kabupaten atau gubernur atau bupati baru ataupun profesi. Jadi jarang itu sebuah kementerian surat dari kementerian merujuk langsung ke individu, to the point, ke pribadi. Walaupun di sini seluruh tenaga honorer. Di sini dikatakan bahwa merujuk keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dengan Komisi 9 DPR, pemerintah menetapkan pengangkatan tenaga kesehatan lewat informasi khusus. Nah, ini lewat informasi khusus, padahal yang ada itu adalah afirmasi. Afirmasi itu pemberian nilai tambahan. Ya, kemudian untuk mengisi kekosongan kuota CPNS tahun 2022. Ini juga janggal sekali. Ya. Janggal sekali. Kenapa? Kenapa sekarang itu tidak ada CPNS, yang ada adalah P3K. Coba silakan Anda cek di rapat dengar pendapat. Ya, silakan dicek. Kemudian juga dari sisi penulisan pun amburadul, misalnya 2022 titik kok langsung A-nya itu A-nya kecil ya. Ada 4 jenis tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes, itu tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, peternakan, perikanan, tenaga teknis yang dibutuhkan pemerintah sebagai syarat honorer diangkat CPNS. Itu tidak ada ya, tidak ada. Ini tidak ada penjelasan di rapat dengar pendapat. Yang ada adalah dijelaskan adalah yang menyangkut pelayanan dasar. Ya, menyangkut pelayanan dasar. Yaitu guru dan tenaga kesehatan serta penyuluh. Dan itu pun tidak diangkat sebagai CPNS otomatis, itu tidak ada. Ya. Kemudian selanjutnya berikut syaratnya dan batas usia katanya. Adapun kriteria yang dimaksud tenaga honorer 35 tahun ke atas KTP, ya, otomatis itu kan seharusnya tidak usah menggunakan KTP lah, mereka sudah punya eKTP langsung tersambung dengan sistem. Tenaga honorer harus memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku. Ini tenaga honorer yang mana? Itu pun tidak dijelaskan dan ini terlalu umum. Kenapa? Karena leading sektornya sekarang kesehatan itu Kemenkes dan guru itu nanti Kemendikbudristek. Nah, kalau ini berarti Kemenkes ya katanya. Tenaga honorer punya masa kerja 1 sampai 5 tahun secara terus-menerus. Itu tidak disebutkan. Malah didengar pendapat itu 10 tahun. 10 tahun. Tetapi itu yang mendapatkan afirmasi. Tetapi kita belum ada surat edaran atau SE menterinya, SE dari BKN-nya itu belum ada. Dan Kementerian Kesehatan sekarang pun masih melakukan pencarian data, melengkapi data, karena data kemarin belum lengkap. Jadi berdasarkan rapat dengar pendapat,
Kementerian Kesehatan masih terus sampai dengan bulan April ini masih terus mengusahakan data itu dilengkapi. Jadi, nah, kemudian rekomen ini ditindaklanjut ke BKN Pusat untuk ditindaklanjut. Ini tulisannya bolak-balik ya. Ditindaklanjuti ke BKN Pusat untuk ditindaklanjuti hubungi bagian Biro Manajemen Kepegawaian. Ini juga sudah ada nama Aris gitu ya, nama Aris ya. MSC nomor 27 April ini masih berlaku nih sekarang. Demikian keputusan ini. Nah, ini kita pegang teman-teman bahwa Kementerian Kesehatan dalam rapat dengar pendapat mengatakan bahwa teman-teman yang sekarang menjadi honorer di pelayanan kesehatan milik pemerintah terus-menerus tanpa terputus itu memiliki hak untuk mendapatkan afirmasi. Afirmasi itu apa? Afirmasi itu penambahan nilai. Jadi kalau teman-teman lebih dari 35 tahun ditambah nilai berapa. Tetapi bagaimana proses penambahan nilai itu, bagaimana prosedurnya itu belum ada. Belum ada. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, silahkan teman-teman melengkapi apa yang dibutuhkan oleh Kemenkes. Karena Kemenkes sekarang diberikan hak untuk menentukan formasi, diberikan hak untuk menentukan berapa jumlah tenaga yang diperlukan, itu akan mengacu kepada kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang nanti akan digabungkan dengan data-data yang ada di Kemenkes atau data yang ada di Kemenkes. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti ini, lewat sajalah bahwa ini adalah murni penipuan dan murni hoax. Dan yang satu lagi, saya lihat di medsosnya Kemenkes sudah menyatakan jelas bahwa ini adalah hoax. Sudah dijelas tuh, ada hoax besar. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati atas informasi-informasi yang terus berkembang yang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman silahkan terus mampir di Kanduru atau di Bimbel Kanduru, dan nanti informasi-informasi terkait dengan CPNS, P3K, uji kompetensi saya akan terus memberikan update-nya, termasuk juga materi-materi akan terus saya berikan kepada teman-teman secara free. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya saya bisa terus bersemangat memberikan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.